Teman-teman kan ya, selamat datang ya di acara Temu Sejarah ya untuk, minggu ini ya. Nah, mungkin boleh sambil berkenalan di chat ya, dari mana aja nih ya, halo Kak Alfian ya, Kak Vicky ya, Kak Erna dan teman-teman gitu ya. Boleh ketik di chat dari asal domisilinya dari mana gitu ya. Oke, kita hari ini akan membahas nih buku apik nih ya, yang berjudul ya Perkebunan di Priangan ya. Nah, telah hadir ya narasumber kita untuk hari ini, penulis ya sekaligus akademisi ya dan juga, PhD kandidat ya. Oh, Iya dari Universitas, Pendidikan Indonesia ya di Bandung juga. Jadi, Warlock nih Kang ya. iya Dengan betul. Kang, M. Rizky Wiryawan, SIP, MT, gitu ya. Nah, beliau selain juga penggiat sejarah dan penulis buku pastinya begitu ya, juga aktif di, mengajar begitu ya, lecturer also kurator nih ya. Nanti mungkin bisa, sharing juga ya Kang untuk, kegiatannya atau nanti ngobrol lebih jauh ya yang ingin tahu. Mungkin sebagian udah pada kenal juga ya, di sesi Q&A ya atau mungkin, kopi darat juga boleh ya mungkin ya kalau untuk, acara-acara event sejarah. Nah biasanya Kang Rizky ya juga, mungkin involve begitu ya. Salah satunya juga untuk kegiatan beliau ini ada aktif ya di Sahabat Heritage Indonesia ya, kemudian juga di Kopertip Indonesia 2019 sampai sekarang ya, kemudian juga tim Museum Kota Bandung ya. Luar biasa ya, kemudian juga berbagai workshop dan juga, aktif menjadi, narasumber ya di berbagai acara. Eee, Hobinya nih ya, hobinya beliau ya itu, juga, menarik sekali ya selain tentu saja menulis buku ya. Ya, nah ini juga, hobinya bervariasi adventure juga ya, traveling dan juga fotografi. Ya, mungkin sekilas info seperti itu ya, tanpa berlama-lama lagi mungkin, silahkan ya, Kang Rizky boleh, sudah menyiapkan materi PPT ya kalau tidak salah Sudah tadi? sudah. Iya, silahkan Kak, waktu dimulai 40 menit dari sekarang. Kayak kayak Ya kuis lebih ya. baik. Kayak kuis ya. Oke. Nah, dari itu, izin sedikit, nanti teman-teman silahkan ya para hadirin yang ingin bertanya ya, boleh nanti akan dibuka ya setelah, Kang Rizky selesai menyampaikan materi, boleh raise hand, raise virtual hand, atau juga boleh paralel ketik, pertanyaan ataupun yang mau tanggapan ya. Tanggapan juga saling sharing, boleh mungkin sebutkan nama, kemudian asal kota dan, responnya ya, apakah pertanyaan, tanggapan, dan lainnya. Mungkin seperti itu, kemudian dimohon untuk ketertiban bersama ya, mohon bisa di-mute ya, sembari narasumber sedang, menyajikan materi. Itu aja dari saya, sekian terima kasih, langsung saja ya kita sambut Kang Rizky, silakan Kang. Baik, terima kasih Kak Amel. Selamat malam Sami-sami. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih beberapa yang saya kenal ya. Banyak yang baru ketemu, tapi ada beberapa yang sudah pernah ketemu. Ada Teh Erna, ada Kang Tanto, Bu Endang ya. Kang Gara juga mungkin pernah ketemu kita ya. Saya lupa lagi tuh di Jakarta ya. Gak tahu Gara yang ini apa Gara yang beda gitu. Ada Prof. Peter juga, Prof. Peter Carey. Kemarin saya baru ngontak beliau untuk janjian ke Bandung, tapi kita reschedule Prof ya, mungkin di Januari. Dengan Baik, saya senang ada, hati. oh ya, baik saya dapat amanah dari Kak Tiwi ini mungkin kelihatan ya. Ini sebenarnya persiapannya singkat juga, jadi cuma beberapa hari sebelum ini ya. Tapi insya Allah bisalah dijelaskan sedikit mengenai
isi buku saya. Ini buku terakhir yang dibuat sekitar 2 tahun lalu ya beresnya ya gitu. Jadi ini satu seri dari seri Pesona Sejarah Bandung. Rencananya ada sekitar 7 buku ya. Tapi ini buku kedua. Yang pertama adalah Pesona Sejarah Bandung, Awal Mula Bandung. Kemudian yang kedua, Perkebunan di Priangan. Nanti yang ketiga entah kapan gitu ya, karena saya belum sempat garap juga ini tentang pendidikan dan seterusnya gitu. Ini bukunya risetnya sekitar 2 tahunan gitu ya. Jadi singkat, tapi saya rasa belum ada buku yang secara spesifik membahas sejarah perkebunan di Priangan khususnya Bandung gitu. Nah, kalau dari strukturnya di buku ini pertama secara eh, secara periode sejarahnya ya. Yang pertama adalah mengenai kopi, kemudian mengenai kina, sejarah kina, kemudian sejarah teh, dan sisanya adalah ya seputar perkebunan di Bandung gitu. Sebenarnya kalau kita meneliti mengenai perkebunan di Bandung ini atau sekitar Bandung ya, atau di Priangan, saya rasa risetnya akan sangat panjang ya kalau benar-benar mau komprehensif gitu ya. Karena setiap perkebunan itu punya sejarah tersendiri. Setiap perkebunan bisa jadi satu buku tersendiri gitu ya. Sehingga kalau kita mau mendata semua sejarah perkebunan di Bandung, ya sekitar ada ratusan perkebunan teh ya yang masih tersisa mungkin sekarang. Ya itu akan jadi ratusan buku gitu. Kalau kita benar-benar serius riset di sana gitu. Jadi buku ini hanya semacam pemantik saja untuk penelusuran sejarah perkebunan di Bandung dan sekitarnya. Nah, saya akan mulai dari sejarah Priangan dulu, singkat saja ya. Jadi kenapa saya bicara Priangan? Karena kalau bicara Bandung maka akan terbatas hanya kota saja gitu ya, dan kabupaten. Sedangkan perkebunan ini biasanya lintas lintas wilayah gitu, sehingga bisa melewati beberapa kawasan sekaligus, beberapa kota sekaligus. Dan pada umumnya karakter Priangan ini hampir sama geologisnya ya, sehingga yang jadi bahasan dalam buku ini adalah sejarah perkebunan di Priangan untuk batasannya ya. Jadi termasuk Cianjur, Sukabumi ya, Priangan itu termasuk juga Bandung, Garut ya. Nah, saya akan mulai dari sejarah budidaya dulu di Priangan, yaitu pada awalnya masyarakat Priangan mengenal teknik pertanian yang disebut dengan ngahuma atau berladang ya. Ini kalau kita lihat di Baduy masih dipraktikkan. Jadi membuka suatu lahan, hutan dibuka untuk menjadi persawahan, kemudian ketika tanahnya sudah tidak produktif, maka dia pindah lagi ke hutan yang baru, tuh, membabat hutan yang baru. Inilah yang menurut beberapa ahli menyebabkan di kawasan Jawa Barat, di Priangan, itu tidak ada candi ya, karena masyarakatnya dinamis, sering berpindah-pindah. Sehingga tidak sempat untuk membangun suatu bangunan yang butuh waktu beberapa generasi gitu. Itu salah satunya. Kemudian Mataram nanti memperkenalkan sistem bersawah. Jadi Priangan jatuh ke tangan Mataram itu sekitar abad 17, tahun 1670-an ya. Sejak itu Priangan dan sekitarnya termasuk Jawa Barat Utara itu diproyeksikan sebagai kawasan penghasil pangan ya, penghasil makanan untuk masyarakat Jawa. Nah, kemudian mulailah diperkenalkan teknik sawah, dan kemudian kawasan Bandung dan sekitarnya, kota Bandung dulu disebut Kerapiak ya, Dayakolot. Di Jawa juga ada Kerapiak di Jogja yang sama fungsinya dengan Kerapiak di sini.
yaitu sebagai kawasan untuk pengembangbiakan hewan buruan. Jadi kawasannya memang sudah jadi kawasan hewan buruan. Nah, penguasa-penguasa lokal, bupati-bupati itu punya sawah pribadi ya yang dikerjakan oleh eh, masyarakat gitu ya, yang dinamakan dengan balubur ya. Ini masih kita bisa lihat di Bandung, masih ada kawasan balubur ya di dekat Taman Sari itu. Yang kemungkinan memang dulunya tempat sawah buat penguasa Bandung. Nah, semua ini berubah ketika VOC, saya setelah Mataram menyerahkan Priangan ke VOC ya, VOC memanfaatkan kawasan Priangan yang subur ini untuk penanaman tanaman-tanaman ekspor. Ya. Dan kalau kita lihat, memang sejarah Belanda, sejarah kolonialisme di Indonesia itu pada dasarnya adalah sejarah perkebunan, ya, sejarah budidaya. Sejak pertama kali VOC datang ke Nusantara, mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah ya. Kemudian mulai beralih ke kopi ya, ke kina, ke teh, nila dan sebagainya. Semuanya adalah berhubungan dengan perkebunan. Dan pada dasarnya kalau di Bandung ya, semua pembangunan yang dilakukan di Bandung itu berhubungan dengan perkebunan. Jadi Belanda membangun infrastruktur di Jawa Barat, di Bandung khususnya, itu pada dasarnya berhubungan dengan untuk memudahkan akses pengumpulan hasil perkebunan. Apakah itu misalnya pembangunan jalan raya pos ya, pemindahan ibu kota dari Krapyak ke Bandung sekarang, atau nanti pembangunan ya, kereta api ya, semuanya bukan eh, karena etis gitu ya, karena etika gitu, tapi memang untuk kepentingan kolonialisme, untuk kepentingan memudahkan pengangkutan hasil perkebunan. Nah, tapi berkat ini diakui atau tidak suka ya. Jadi tanpa campur tangan kolonialisme mungkin kita masih hutan belantara ya. Perkebunan tanpa campur tangan VOC berarti ya. Keadaan Priangan pada 1800 sampai 1900 akan sama seperti berabad-abad sebelumnya gitu. Jadi memang memiliki banyak penduduk tapi sangat sulit untuk diakses gitu. Dan akan karakternya akan sama dengan pedalaman di Pulau Kalimantan pada awal abad ke-20. Jadi tanpa ini, makanya nanti ketika saya membahas kopi ini entah entah kutukan atau entah karunia gitu ya. Jadi tanpa kopi ya, tanpa ditemukannya kopi, mungkin sejarah Bandung akan sangat berbeda. Dan nanti kalau kita bicara lagi mengenai sejarah perkebunan di Priangan, maka ada dua periode ya selama masa kolonialisme. Ada masa monopoli ya ketika semuanya dikuasai oleh VOC ya lewat tangan-tangan bupati ya. Kemudian adalah pasca dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 ya. Ini peraturan yang cukup revolusioner di Hindia Belanda yang mengatur bahwa semua tanah tak bertuan atau hutan rimba itu ya itu milik negara ya, sehingga negara nanti bertindak sebagai pemilik tanah gitu ya. Kemudian mereka berhak menyewakan tanah atau hak erpak kepada orang asing ya, itu selama 75 tahun. Jadi bisa disewa untuk bisnis, untuk dijadikan lahan perkebunan gitu selama 75 tahun. Maka banyak dari perkebunan-perkebunan Belanda itu yang kemudian ketika zaman Orde Baru haknya habis, hak sewanya habis gitu. Sehingga kembali ke pemerintah gitu.
Ada juga hak Eigendom ini yang dimiliki oleh pribumi, kepemilikan mutlak. Nah, tanah pribumi ini tidak bisa dijual kepada orang asing, ya, tapi bisa disewakan. Nah, kalau dulu pada zaman Mataram ya, zaman pertanian gitu, bagaimana sih cara masyarakat menentukan luas lahan milik dia gitu ya? Karena zaman dulu belum ada pengukuran, belum ada akte gitu ya. Jadi pada zaman dulu yang disebut tuan tanah adalah mereka seluas apa bisa menguasai tanah, maka itulah tanah dia gitu. Kalau dia bisa menggarap tanah seluas 2 hektar itu ya, maka itu menjadi tanah dia gitu. Eh, Kemudian kalau dia punya tambahan tambahan apa namanya anak buah gitu ya, dia bisa menambah memperluas lagi tanah-tanahnya gitu. Jadi pada zaman dulu kita mengenal dua istilah ya, ada apa ya pemilik tanah sama numpang gitu ya. Numpang itu orang-orang yang bekerja di pemilik tanah tersebut. Nanti mereka pemilik tanah eh, membayar pajak kepada pemerintah. Jadi seluas apa lahan dia adalah kemampuan dia menggarap lahan. Nah, kita bicara mengenai kopi gitu. Ini eh, kita mungkin mengenal kopi juga dengan istilah Jawa gitu ya, Java gitu kalau di luar negeri gitu. Karena memang kopi pada awalnya yang paling berkualitas adalah dari Priangan. Ya. Jadi awalnya kalau lihat sejarahnya ini kalau yang awal ini memang sayings ya, jadi mungkin bisa dikonfirmasi lagi gitu. Jadi pada awalnya kopi Arabica itu berasal dari daerah Kaffa, kemudian diperkenalkan ke Yaman ya, dan dulu dikenal sebagai gilek het gilek Arabi, itu minuman yang bisa bikin orang bahagia gitu ya. Jadi dulu ceritanya saya lupa ada seorang penggembala kambing gitu, kemudian kambingnya memakan biji-bijian ini, kemudian kambing-kambingnya jadi trans tuh ya, jadi happy gitu. Nah, dia penasaran ini kambingnya makan apa, ternyata makan biji kopi. Ya, jadilah kopi itu populer, kemudian dari pelabuhan Mocha di Yaman tahun 1663 mulai diekspor ke Belanda. Ini mulai populer kemudian di Eropa ya, sehingga kemudian tahun 1696 ini diperkenalkan tanaman kopi ke Jawa untuk mulai dibudidayakan ya. Pada awalnya di Batavia kalau nggak salah ya, mulai ditanam, tapi kena banjir, akhirnya tanamannya mati, kemudian Belanda membawa lagi bibit kopi ke Priangan ya, dataran tinggi, karena tahun 1670 sudah dikuasai oleh VOC ya. Dan ternyata Priangan cocok untuk ditanami kopi ya. Sehingga di Cianjur ini Bupati Arya Wirtanu berhasil pertama kali ya menjadi bupati pertama yang menyetorkan hasil budidaya kopi sekitar 400 kilogram ke Batavia. Jadi ternyata memang Priangan cocok buat penanaman kopi. Kemudian tahun yang sama hasil panen dari Cianjur tersebut dikirim oleh Abraham van Riebeeck ke Belanda. Ya. Ini juga gubernur jenderal yang mengeksplorasi kawasan Tangkuban Perahu ya. Bahkan dia wafatnya ini ketika dia sedang mencari belerang ya, ingin menambang belerang di Tangkuban Perahu gitu. Tapi dia kemudian wafat dalam perjalanan. Nah, kemudian mulailah budidaya kopi di Priangan ya. Dan pada awalnya bupati ini bisa menjual kopinya ke beberapa pihak ya. Dia bisa jual ke VOC,
bupati ini bisa jual ke pedagang Chinese ya. Tapi kemudian tahun 1723 diputuskan bahwa eh, hasil dari perkebunan kopi harus dijual ke VOC gitu ya. Dalam artian yang menjualnya adalah bupati ya, bukan masyarakat gitu. Jadi ini praktik kolonialisme seperti itu ya. VOC membeli kopi dari bupati ya dengan harga yang diatur oleh VOC pasti ya. Kemudian bupati yang memaksa masyarakat untuk menanam kopi. Entah dibayar, entah tidak gitu ya. Tapi biasanya tidak tuh, karena ada herendies ya, kerja dinas, kerja paksa dari masyarakat buat bupati. Jadi VOC tidak menjajah secara langsung kepada masyarakat. Yang menekan masyarakat pada dasarnya adalah para bupati gitu ya. Tangan-tangan VOC itu bupati gitu. Jadi bupatinya makin kaya karena dia bisa menjual kopinya ke VOC, tapi masyarakatnya makin menderita. Sehingga kemudian tahun 1726 terjadi pemberontakan di Cianjur ya oleh para masyarakat ini ya. Karena menganggap bayaran yang seharusnya turun pada mereka itu dikorupsi oleh bupatinya. Ini Bupati Cianjurnya mati karena ditusuk oleh tusuk konde kalau nggak salah ya. Katanya gitu ya, urban legendnya. Sehingga disebutnya peristiwa Conre ya. Kemudian eh, ini sangat maju perkebunan di Priangan, terutama di Priangan ya. Sehingga kemudian tahun 1730 menjadikan Belanda sebagai pusat lelang kopi dunia ya, menggeser yang asalnya Moka di Yaman sebagai pusatnya kemudian bergeser ke Belanda gitu ya. Ini salah satu bukti manajemen Belanda itu ya yang mesti diakui bagus gitu ya. Tapi kemudian karena melihat keuntungan yang besar dari kopi ya, sehingga kemudian Belanda membuat kebijakan Prianger Stelsel di Jawa Barat ya, khususnya di Priangan gitu. Ini sebelum kultur Stelsel. Gitu. Jadi kewajiban bagi masyarakat untuk menanam kopi ya. Jadi wajib gitu ya. Kalau dulu mungkin masih opsional mau menggarap sawah boleh, mau menggarap kopi boleh gitu. Tapi kalau sekarang masyarakat setiap keluarga wajib menanam kopi dan wajib menyetorkan hasilnya kepada pemerintah lewat bupati. Jadi kita mulai kolonialisme yang sangat membebani rakyat di Priangan itu tahun 1730. Nah ini perjuangan perjalanan mungkin saya coba lewat gambar aja ya. Jadi ini contoh kediaman bupati di Cianjur ya. Bagaimana dia bisa punya kediaman yang sangat megah gitu. Jadi selain dia mendapat penghasilan kopi, dia juga dapat gaji dari pemerintah gitu. Jadi kekayaannya bisa berlipat-lipat gitu. Dan dia juga punya kendaraan khusus untuk setiap kali kunjungan ke Batavia ya untuk menemui presiden atau gubernur jenderal. Ini si kondisi perkampungan ya, perkampungan kopi. Jadi karena kopi ini biasanya ditanam di dataran tinggi ya, sehingga hal yang paling memberatkan adalah ketika masyarakat harus kemudian dipisahkan dari pemukimannya ya, misalnya dikumpulkanlah beberapa orang gitu ya, beberapa orang laki-laki atau sekelompok laki-laki, kemudian mereka ditugaskan untuk membabat hutan di pegunungan, kemudian tinggal di sana selama beberapa waktu untuk membuka perkebunan kopi gitu. Nah, kita nggak bisa membayangkan kondisi saat itu dengan kondisi sekarang ya. Kalau sekarang akses masih gampang gitu ya, masih ada jalan. Tapi kalau zaman 1800, 1700 ya, itu kebayang bagaimana medan Priangan seperti apa gitu ya. Bahkan dulu untuk pengangkutan kopi itu menggunakan ini ya, menggunakan pedati ya.
Jadi pedati ini bisa mengangkut beberapa pikul ya. Dulu satuannya pikul untuk kopi itu. Ini dalam sekali pengangkutan bisa beberapa konvoi, beberapa ribu kerbau ya, untuk kemudian diangkut ke ini namanya pelabuhan ya, pelabuhan kecil ada di Cikao sama di eh, apa ya, di sekitar Majalengka, saya lupa nama daerahnya ya. Jadi bisa di Cikao atau di Karangsambung ya, atau di Karangsambung. Jadi dari kerbau, dari pedati kemudian dipindahkan ke perahu untuk diangkut ke utara ya. Bisa ke Cirebon, bisa ke Batavia gitu. Jadi ini perjalanan yang sangat berat sekali. Apalagi zaman dulu ini masa-masa sebelum ada jalan raya pos gitu ya, sebelum ada kereta api gitu. Jadi harus melewati jalan apa namanya yang sangat curam, itu konvoi ribuan pedati, bahkan kalau terpisah itu bisa kena begal gitu di jalan ya. Jadi ya memang ini suatu bisnis yang sangat mahal yang kemudian mendorong pemerintah untuk membuat infrastruktur yang bisa memudahkan pengangkutan kopi gitu. Wah, ini masyarakat di kampung kopi gitu ya. Jadi karena dulu suatu perkebunan ketika dibuka maka butuh pekerja, maka dibuatlah perkampungan di sana gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, ini berhubungan dengan Bandung ya. Jadi untuk mengawasi proses eh, penanaman kopi sama produksi kopi ya supaya tidak dikorup atau semoga tidak supaya tidak dikacaukan gitu ya. Pemerintah pusat dari Batavia selalu menempatkan pengawas di pusat-pusat produksi kopi. Biasanya VOC menempatkan orang-orang bermasalah di sana, di Batavia itu orang-orang bermasalah ya yang preman gitu ya. Ini sengaja dilempar ke Priangan, ke Bandung misalnya, untuk mengawasi produksi kopi di Bandung. Opsioner namanya. Salah satunya yang namanya ya Aritop gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi itu sebenarnya orang buangan dari Batavia ya untuk disiksa di Bandung gitu karena di lingkungan yang sangat puas gitu di Bandung zaman dulu ya. Tapi ternyata dia malah nyaman di Bandung gitu karena suhunya. Nah, kemudian ini agak loncat ya sebenarnya ke 1785. Intinya setelah melihat keuntungan yang luar biasa dari kopi, pemerintah sampai kemudian mewajibkan setiap masyarakat untuk menanam sampai ribuan eh, tanaman gitu ya dan sambil merawatnya gitu. Setahun kemudian Peter Engelhard ini saudaranya Nicholas Engelhard ya ini mengolah lereng selatan Tembong Perahu, artinya di kawasan Lembang Subang sana ya, menjadi lahan kebun kopi ya yang sangat luas dengan mengerahkan tenaga ratusan penduduk pribumi ya secara kerja paksa ya. Kemudian eh ini setelah VOC hancur tahun 1800 bubar ya, kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda, dimulailah perluasan atau ekstensifikasi perkebunan kopi ke pegunungan Bandung Selatan gitu ya. Ini juga yang memberatkan masyarakat ya karena ini dulunya tidak terjamah kawasan pegunungannya ya. Masyarakat kebanyakan tinggal di kawasan eh, Dayakolot gitu ya yang masih rendah gitu ya. Tapi ini kemudian sampai ke Patuha, sampai ke Gunung Malabar itu ya, yang sebelumnya belum tidak terjamah. Nah, ini masyarakat sangat tersiksa karena mereka harus terpisah dari keluarganya untuk kemudian mengolah kebun tersebut ya dan menghasilkan istilahnya kopi gunung ya. Dan ini kalau sekarang termasuk kopi yang paling unggul ya. Kalau di Bandung sekarang kopi yang paling terkenalnya kopi Puntang ya.
karena memang tumbuhnya di dataran tinggi Puntang gitu. Dan itu yang termasuk yang high grade-nya, yang paling enaknya. Kemudian ya selama 1802 gitu sampai 1807 masyarakat diperintahkan untuk menanam setiap keluarga ya wajib menanam 300 batang sambil memelihara 3.000 sampai 6.000 pohon. Nah, ini mulai ekstensifikasi ke kawasan-kawasan baru di Selatan Priangan ya. Nah, ini bukan berarti masyarakat tidak melawan gitu ya. Beberapa masyarakat bahkan penguasa ya yang merasa keberatan dengan Iya. perintah VOC ini, mereka melakukan silent treatment ya apa kalau istilahnya ya. Jadi bukan melawan secara frontal itu ya. Misalnya ini Bupati Batulayang, ini kalau mereka dipaksa untuk ini mungkin bentuk perlawanannya orang Priangan ya, gitu. Dipaksa untuk menanam kopi yang sangat memberatkan gitu. Mereka tidak melawan secara frontal itu, tidak menyerang orang Belanda gitu, tapi dengan bekerja malas-malasan aja gitu ya. Karena mau rajin mau malas sama aja menderita gitu. Akhirnya Bupati Batulayang mungkin mengkondisikan masyarakatnya supaya kerjanya malas-malasan ya sehingga produksi kopinya ngedrop gitu. Sehingga kemudian Bupati Batulayang ini dibuang ke Batavia gitu. Makamnya masih di Jakarta ya. Sekarang masih ada itu. Rangga Gajah kalau nggak salah ya. Dalam Gajah. Dan kabupatennya kemudian di merger atau dilebur dengan Bandung. Jadi itu salah satu bentuk hukumannya kepada bupati yang tidak patuh gitu. Itu dibuang. Ya, kemudian 1867 mulai kekuasaan Dendels ya. Eh dan kemudian untuk salah satunya ya untuk memudahkan akses. Sebenarnya Dendels membangun jalan raya pos untuk memudahkan komunikasi dari eh, sepanjang utara Pulau Jawa ya, memudahkan mobilisasi pasukan ya apabila Inggris menyerang gitu ya. Tapi Dendels kemudian sengaja membuat jalan itu membelok ke selatan, ke Jawa Barat ini ke Priangan untuk memudahkan pengangkutan kopi gitu. Bahkan kemudian Dendels lah yang kita kenal yang kemudian memerintahkan Bupati Bandung Wiratakusumah II untuk memindahkan pusat Bandung ya ibu kota Bandung dari Krapyak dari Dayakolot ke kota Bandung sekarang. Apa alasannya Dendels memindahkan Bandung mendekati Jalan Raya Pos? Salah satunya adalah karena di Krapyak atau di Dayakolot itu seringkali terkendala sama banjir. Jadi sejak dulu udah banjir tuh, udah kawasan Bandung Selatan ya. Jadi sekarang jangan protes kalau di sana banjir karena memang sudah kodrat alamnya banjir gitu ya. Karena di sana ada dua sungai, Citarum, Cikapundung, yang pasti ketika musim penghujan akan banjir gitu ya. Ini yang menyebabkan kesulitan pengangkutan kopi dari daerah Bandung Selatan. Sehingga kemudian Dendels memerintahkan untuk memindahkan pusat kota Bandung ya, untuk memudahkan juga mengawasi Bupati Bandung gitu ya, ke daerah Jalan Raya Pos. Kemudian dibangunlah gudang kopi yang di lokasi sekarang Balai Kota ya. Dulu nama nama gudangnya Gedung Papak. Oke, ini berapa figur penting dalam budidaya kopi di Bandung. Nah, ini Andreas de Wilde, ini tuan tanah Bandung Utara, Ujung Berung ya. Dulu namanya Ujung Berung ya, Bandung Utara itu ya. Beliaulah yang sebelumnya menguasai seluruh Sukabumi. Kita bayangkan sekarang Sukabumi kan sebuah kota sama kabupaten ya. Dulu namanya Gunung Parang kalau nggak salah. Itu semuanya dikuasai oleh Andreas de Wilde. Kemudian dia menjual Sukabumi
dan membeli Bandung Utara. Ya. Dan dia yang kemudian mengolah tanah di Bandung Utara dan menyimpan kopinya di Gedung Papak. Nanti kopi dari Gedung Papak diangkut lewat Pedati ya, melewati jalan yang sekarang namanya Braga. Makanya dulu namanya Pedati Weh, karena di jalan tersebut merupakan tempat lalu lalangnya pedati pengangkut kopi untuk dibawa ke Jalan Raya Pos. Eh, nah ini kemudian ya beberapa gubernur jenderal yang kemudian terus jadi setiap gubernur jenderal ingin meningkatkan hasil kopi terusnya ya. Pada dasarnya seperti itu gitu. Pada zaman Dendels ini kopi itu banyak menumpuk di gudang karena laut diblokade sama Inggris ya. Jadi dia tidak bisa mengekspor kopi. Jadi banyak kopi itu memang diproduksi secara jutaan kilo itu ya, tapi tidak bisa diekspor. Akhirnya dia numpuk di gudang. Kemudian pada masanya Van der Capellen, dia yang mewajibkan penanaman sampai targetnya sampai 20 juta tanaman kopi di Priangan. Kemudian pada zamannya Dubus, ini zamannya Perang Jawa ya, sehingga produksi kopi agak terhambat ya, turun gitu ya, tidak stabil. Nah, kemudian pasca Perang Diponegoro ini mungkin nanti dikonfirm sama atau bisa dilengkapi sama Prof. Peter gitu. Pada zamannya Van den Bosch untuk membayar hutang selama Perang Jawa ya, karena kerugian yang sangat besar, pemerintah kemudian extend ya, memperluas cakupan Pranger Stelsel menjadi kultur Stelsel gitu. Yang tadinya hanya kopi yang diwajibkan untuk ditanam, kemudian ini diperluas lagi dengan tanaman-tanaman komersial lainnya ya, seperti nila gitu ya. Nila itu tarum ya. Dan dia juga menargetkan ada 40 juta tanaman kopi di Priangan. Tapi yang paling menarik adalah ini nila ya, tarum ya. Karena ini merupakan proses penanaman yang sangat jauh lebih berat daripada kopi gitu ya. Bahkan katanya sampai ada orang itu hidup dari lahir sampai meninggalnya di kebun tarum ya, kebun nila gitu ya. Saking saking menderitanya gitu ya. Nah, kemudian Otto van Ries ini residen Priangan melakukan reorganisasi Priangan tahun 1866 ya. Isinya adalah seperti di atas, ini penghapusan kerja wajib buat pemerintah, menghapus pajak padi, kemudian tidak lagi mewajibkan penanaman kopi ya, tapi sekarang bebas sesuka pekerja ya. Jadi kalau dia tidak suka dia bisa melepas pekerjaan untuk mengelola kopi ya. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya pemaksaan masyarakat untuk menanam kopi atau tanaman komersial lainnya, itu masyarakat jadi meninggalkan sawahnya, sehingga kemudian terjadi kelaparan yang sangat parah di kawasan Priangan gitu ya. Karena dia juga harus nggak bisa kan orang sambil ngelola sawah, sambil ngerawat kebun kopi itu tidak bisa, akhirnya terjadilah kelaparan gitu ya di Priangan. Kemudian pemerintah juga meningkatkan harga kopi ya setiap tahunnya supaya petani terdorong untuk meningkatkan produksi kopi berikut kualitasnya. Jadi kalau dulu misalnya harganya rendah, orang tidak termotivasi buat menanam kopi yang berkualitas ya. Jadi asal berat aja ya, asal asal terkumpul berapa juta ton gitu ya, berapa ribu ton gitu. Tapi kualitasnya jelek. Tapi dengan dinaikkan harganya, harapannya termotivasi untuk menghasilkan kopi yang lebih berkualitas. Ini udah berapa menit nih? 45 ya. Padahal baru kopi Ya, ini. ya nggak apa-apa, Tapi Kang. kalau ada yang nggak beres, ntar aja bersambung ya. Ini kita belum bicara kina sama teh ini. Iya, siap-siap. Jadi ini jenis-jenis kopinya.
Jadi sama 1600 sampai 1875 kita masih menanam kopi Arabica ya. Kemudian 1875 mulai diperkenalkan kopi Liberica dari Liberia, Afrika. Baru kemudian tahun 1900 diperkenalkan Robusta dari Kongo gitu ya. Dan Robusta ini dianggap yang paling kuat dalam menahan serangan hama. Jadi yang namanya Arabica dan Liberica itu walaupun hasilnya bagus ya, tapi ternyata sangat rentan sama serangan hama ya. Tapi kalau sekarang ditanya saya sukanya apa, saya sukanya Arabica gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain sukanya apa gitu. Jadi ada karakter khusus dari tiap kopi ya dan ketahanannya terhadap hama gitu. Kemudian tahun 1879 ini merupakan masa keemasannya karena berhasil menghasilkan ya atau mengekspor sekitar 80.000 ya 79.000 ton kopi ya ke Eropa gitu ya. Nah ini di Bandung salah satu yang terkenal adalah kopi aroma ya, pabrik kopi ya. eh Ya sama dia menjual Arabica, Java Arabica ya, Malangi sama Robusta. Salah satu yang favorit tapi saya lebih suka Javaco gitu ya. Lebih mahal dikit. Oke, mungkin kita sekalian nyambung ke Kina ya. Singkatnya adalah pada awalnya eh, kisahnya ada masyarakat masyarakat Amazon itu ya kena wabah. Kemudian salah satu orang dari salah satu warganya ke hutan mencari air ya, dan dia minum dari air genangan di tanah gitu ya. Tapi ternyata kemudian dia bisa sembuh. Ternyata di air tersebut eh, ada batang pohon kina yang ngapung di situ gitu. Jadi eh, larut ke air tersebut ya. Dan dianggaplah sejak itu tanaman kina sebagai tanaman penyembuh untuk demam. Kemudian 1838 ada bangsawan di Peru ya, Duk El Singchong yang disembuhkan oleh bubuk kina oleh dokter setempat, oleh bubuk pahit dulu namanya ya. Kemudian dia dimulai dibawa ke Eropa oleh orang Spanyol ya, sehingga kemudian dipopulerkan sebagai bubuk Jesuit. Dulu harganya setara dengan emas tuh. Jadi segram kina itu dihargakan dengan segram emas, saking berharganya ya. Dan saking jauhnya dia harus mengambil di pedalaman eh, Amerika Selatan. Kemudian 1870 masuk ke Inggris, 1843 ada seorang tokoh, Joseph de Jussieu, yang berusaha untuk mendapatkan bibit kina, ini orang Prancis kalau nggak salah ya. Ini sampai meninggal karena stres ya, karena nggak bisa mendapatkan bibitnya gitu. Jadi karena saking menguntungkannya, orang ingin membudidayakan si bibit kina tersebut. Tapi selama itu susah karena masih dirahasiakan oleh pemerintah Spanyol ya. Dia nggak mau kehilangan dominasinya atas eh, produk kina ini yang dia budidayakan di hutan Amazon. Kemudian baru ditemukan oleh Joseph Pelletier dan Joseph Caventou 1820 bahwa yang menjadi obat dalam batang kina itu, dalam kulit kina adalah yang dinamakan zat alkaloid. Jadi kemudian nanti jadi jenis kina yang berbeda menghasilkan takaran alkaloid yang berbeda gitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Baru kemudian Blume ini direktur kebun raya di Belanda ya, yang mengajukan usulan untuk membudidayakan kina di Pulau Jawa ya. Salah satu pertimbangannya adalah Jawa punya kontur pegunungan yang mirip-mirip di Amerika Selatan ya, seperti Andes gitu. Dan terbukti benar itu nanti. Nah, tokoh penting dalam pembudidayaan kina di Jawa adalah
Yung Hun ya, yang kemudian dia menjadi direktur pembudidayaan kina sejak 1856. Ini kalau bicara mengenai sejarah Yung Hun, sejarah hidup Yung Hun bisa sejam lagi gitu, bisa sejam 2 jam lagi. Jadi kita simpan dulu ya. Tapi yang mencari kina di Andes, di Amerika Selatan, itu bukan Yung Hun gitu ya. Pemerintah awalnya menunjuk Yung Hun untuk mencari kina di sana, untuk dia pergi ke Peru, tapi Yung Hun menolak dan dia merekomendasikan sahabatnya yang namanya Haskell ya. Haskell yang kemudian dia nyamar jadi namanya jadi ganti nama jadi Muller ya. Dia yang kemudian ke Peru selama 2 tahun sampai katanya menikahi orang setempat supaya mendapatkan rahasia di mana penanaman kina dan bagaimana cara mendapatkan bibitnya. Nah, dia setelah berbagai perjuangan yang berat berhasil membawa kina ke Jawa pada 1854 ya. Ini lewat pakai kapal perang nih dibawa ke Hindia Belandanya. Kemudian eh, tanaman tersebut diserahkan kepada Teisman, yaitu Kebun Raya Bogor, yang kemudian membudidayakan kina ini di kawasan dataran tinggi ya, Cipanas, Cibodas, Ciberem, sama Kandang Badak. Kandang Badak itu kalau sekarang Pangalengan gitu ya. Kemudian Gubernur Jenderal yang berkuasa saat itu adalah C.F. Pahud. Jadi selain dia mengutus Haskell buat membawa kina ke Jawa, Pahud juga membudidayakan kina di kebun raya Belanda ya, yang kemudian dikirim juga ke Cibodas ya untuk dikembangbiakan. Nah, nanti Jung Hun dibantu sama Johann Elisa de Vries ya, kimiawannya gitu. Jadi kalau Jung Hun ini eh, basicnya adalah adventurer ya, ahli segala macam gitu, termasuk geografi gitu ya. Termasuk dia juga menguasai medis, tapi untuk kimianya, untuk mengukur alkaloid di dalam kinanya, ini tugasnya De Vries ya. Dua-duanya dimakamkan di Yaegiri ya. Jadi kalau makam Yung Hun di belakangnya ada makam kecil, itu makamnya De Vries. Oke. Ini saya skip dulu, ini sejarah sejarah Yung Hunnya ini. Nah, tapi yang mesti dikisahkan adalah bahwa Jung Hun berusaha sekuat tenaga untuk bisa menanam atau membudidayakan kina di tanah Priangan ya. Jenis kina yang dia kemakan, yang dia tanam adalah kina Pahudiana. Jadi sesuai nama Gubernur Jenderalnya ya, Pahud, nama kinanya Pahudiana. Tapi ternyata kina yang dikembangbiakan oleh Yung Hun, Pahudiana, ini kadar alkaloidnya kecil sekali gitu. Bahkan dianggap tidak berharga ya. Eh, ini banyak yang protes sama Yung Hun kenapa kekeh tetap menanam Pahudiana, itu bahkan diperluas sama Yung Hun, tapi dia keras kepala. Yung Hun ini terkenal sama sifatnya egois ya, sering makanya kontroversial. Tapi dia kekeh pengen nanam Pahudiana. Bahkan ketika Belanda minta sampel dari Yung Hun ya, minta sampel batang kina yang dia tanam, itu saking keselnya Yung Hun ngirim batangnya pakai peti mati ke Belanda gitu ya. Dan orang Belandanya karena menganggap ini tidak punya nilai, tidak punya values, dia bilang ini hanya sebagai kayu bakar gitu. Ini bikin Yung Hun makin stres tuh ya, sehingga kemudian tambah dia sakit, kena disentri amuba, 1864 akhirnya meninggal dunia. Jadi ini eh masa-masa krusial dalam hidup Yung Hun ya.
Di tahun 63 dia memperbanyak tanaman pahudiana sehingga 1.000 sampai sejuta tanaman, ya. Inspired itu banyak orang yang semuanya menyerang dia gitu, memprotes dia kenapa buang-buang uang menanam pahudiana. Kemudian bahkan De Vries sendiri ini kimiawannya ini termasuk orang yang memprotes Jung Hoon, ya. Ya akhirnya mereka dua musuhan. Jadi awalnya bestie tapi kemudian musuhan gitu ya. Ini ada cerita lagi nih. Dulu awalnya De Vries ini dimakamkan sama di makamnya Jung Hoon gitu ya. Jadi dulu bukan dikubur tapi dibakar, diabukan gitu ya. Pada awalnya yang meninggal Jung Hoon dulu, kemudian baru De Vries. Tapi sama De Vries ingin dimakamkan di Lembang juga, dan dia kemudian dimakamkan di atas makamnya Jung Hoon gitu. Tapi kemudian dokternya Jung Hoon yang namanya, saya lupa, ini dokter pribadinya Sultan ini, Isaac Groneman ya, Isaac Groneman, dokternya Jung Hoon ini protes kenapa dua orang musuhan ini dikubur dalam makam yang sama. Akhirnya dikabulkanlah bahwa makam De Vries kemudian dipindah ke agak belakang dari makam Jung Hoon, dipisah gitu. Takutnya mungkin berantem di dalam makam gitu dua-duanya. Itu bumbu aja lah gitu ya. Jadi pembudidayaan kina ini melewati sejarah yang panjang dan tidak instan gitu ya. Dah kemudian nanti setelah Jung Hoon wafat, tugas pembudidayaan kina diserahkan ke Gorkom, Van Gorkom, yang memindahkan pusat penelitian kina dari Lembang ke Cinyiruan di Pangalengan. Sampai sekarang masih ada tuh kebun Cinyiruan itu. Oleh Van Gorkom mulai ini tanaman-tanaman pahudiana yang ditanam oleh Jung Hoon diganti sama bibit yang lebih berkualitas. Nah, Gorkom digantikan sama Moens. Nah, nanti Moens diperkenalkan bibit baru yang namanya Ledger. Ini dibawa sama Charles Ledger dari Inggris, gitu ya. Charles Ledger ini punya anak buah namanya Manuel. Manuel lah yang kemudian mencari kina di pelosok Amerika Selatan, Amerika Latin. Dan ketika ini Manuel udah sempat ngasih bibit unggulnya ke Charles Ledger, tapi kemudian tertangkap si Manuelnya ya. Akhirnya Manuelnya yang dihukum mati gitu. Karena dia nggak mau nyebutin nama Charles Ledger gitu. Nah, kemudian bibitnya berhasil masuk ke Hindia Belanda, dibeli sama pemerintah ya. Kemudian dikembangkanlah menjadi kina jenis Ledgeriana moens ya. Nah, ini pusat-pusat kina di Priangan, dataran tinggi ya. Jadi memang harus ditanam di kawasan dataran tinggi ya. Dan Jung Hoon ini sangat tepat eh, prediksinya bahwa kina akan subur di daerah Pangalengan, daerah Ciwidey, Pangalengan, Ciwidey gitu ya. Karena ternyata iklimnya hampir sama dengan di Andes, termasuk di Lembang. Cuman di sini mungkin nggak sampai bersalju aja ya gitu. Nah, pada intinya nanti setelah mengalami penelitian dan pengembangan selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya pada awal abad ke-20, Hindia Belanda berhasil menjadi penghasil kina terbesar di dunia ya. Jadi bayangkan ya, kayaknya apapun yang dikelola sama Belanda itu ya, ketika dia menghandle kopi dia bisa jadi nomor satu di dunia gitu ya. Ketika dia menghandle kina jadi nomor satu di dunia ya. Nanti teh juga sama. Jadi entah kenapa bisa bisa eksis gitu ya. Nah kemudian untuk memutus permainan harga ini mungkin sekitar kita mungkin nggak akan masuk ke sejarah teh ya, hanya di kina aja gitu karena waktunya nggak cukup. eh jadi kalau sebelum ada pabrik kina kita hanya mengekspor serbuknya aja ya, serbuknya aja ke Jerman. Nanti Jerman lah yang kemudian memproses menjadi obatnya, menjadi pil. Nah,
selama ini dengan proses tersebut ternyata harganya bisa dimainkan sama orang Jerman gitu ya, bisa di apa namanya ditekan serendah mungkin gitu. Nah akhirnya kenapa nggak bikin pabrik sendiri di eh, Hindia Belanda ya. Akhirnya 1897 mulailah berdiri pabrik Kina di Bandung ya. Pendirinya adalah Van Heckeren. Ini orang Semarang. Nah, sejak ada pabrik Kina inilah kita bisa mulai menguasai pasar Kina, pasar pasar produk Kina di dunia ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu-satunya pabrik Kina yang dekat dengan bahannya ya, dekat dengan produsennya gitu. Kalau di Jerman itu dia jauh. Jadi tanamannya di Amerika Latin, pabriknya di Jerman. Tapi kalau di Hindia Belanda, pabriknya di Bandung, hutannya ada di Bandung Selatan. Jadi lebih murah ininya, proses produksinya gitu. Jadi bisa menghasilkan harga yang bersaing sehingga kita bisa mengalahkan kemudian bisa mengalahkan Jerman ya. Apalagi ketika mereka kena Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua ya, hancur semua industri kinanya. Sehingga kemudian tahun 24 Hindia Belanda berhasil menjadi pemain utama bagi atau produsen utama bagi kina di seluruh dunia ya. 7/8 kina yang beredar di dunia itu berasal dari Jawa tahun 1924. Ini contoh beberapa iklannya ya. Ini produk Kina Pabrik ini saya dapat aslinya nih ya, dapat di Sukabundung saya dapat obat kinanya asli ya. Jadi di dalamnya ada cara pemakaiannya seperti ini ya dengan berbagai bahasa itu. Dan ini juga contoh iklannya ya. Ini tapi kemudian di tahun 40-an ini mulai meredup karena ada kina sintetis ya. Jadi tidak sepahit ini dan khasiatnya sama. Sejak itu ya mengalami penurunan, declining ya, si produksi produksi obat kinanya. Iya, ini seharusnya ada penjelasan tentang teh, tapi ini panjang juga ini ya. Jadi butuh satu sesi terpisah. Sementara mungkin saya cukupkan sampai kopi dan kina dulu ya. Next time lah ya untuk sejarah Ya. tehnya. Oke, terima kasih Makasih. banyak Mas Rizky. Mungkin boleh kita kasih virtual applause dulu ya untuk pemaparannya yang sangat informatif dan juga menarik nih ya karena sudah menyempatkan waktu juga ya untuk menyiapkan PPT begitu ya. Nah, silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa raise virtual hand ataupun di chat nanti saya akan bantu bacakan. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan nih Kang ya, saya juga ingin ada bertanya nih. Ya, Ya, silakan. tadi sebelumnya terima kasih ya. Tadi saya juga mencatat banyak insight ya. Jadi saya baru tahu juga ya sejarah tadi komoditas ya, terutama untuk kopi gitu ya. Sebelum ada culture culture style sale ternyata termasuk ada di Priangan ya, Bumi Priangan ataupun lokal juga ya. Jadi Ya. monopoly base sama seperti di Batavia juga ada ya rempah-rempah. Nah, ini start juga terjadi juga di Priangan gitu ya. Kemudian tadi juga menarik ya mengenai kina, teman-teman mungkin tadi yang baru join. Untuk kita tahu sebagai salah satu obat gitu ya untuk menyembuhkan malaria ya, seperti itu. Nah, sebelum ada tadi ya substitusi seperti kina apa tadi? Kina Sintetis. sintetis ya dan substitusi yang lainnya ternyata kina itu bukan di buahnya tapi di kulitnya ya, Ya. Kang Rizky ya, di Ya. zat alkaloid ya. Ah, Jadi kalau menarik sekali dan itu ternyata eksperimental juga ya Jung Hoon yang salah satu nama besar yang juga makamnya ya tadi ada cerita juga menarik hmm. tentang makam ya Besti jadi rival gitu ya. Ya, betul. Kemudian makamnya akhirnya dipisah gitu ya mungkin dari pertama fungsional kemudian dari
sisi psikologi gitu akhirnya diputuskan dipisah. Nah itu ada juga ya di Lembang ya, waktu itu saya pernah juga ya ke makam Junghun, mungkin next time teman-teman ya for reference aja, masih cukup bagus ya kondisinya ya, betul ya Kang Rizky ya. Halo, Iya, untuk ya. Junghun ya, jadi seperti ada kayak patok gitu ya, dan Ya, juga itu obelisk. Obelisk, yes, obelisk ya, seperti yang ada di Eropa, seperti itu, dan kawasannya masih cukup terjaga dan sudah dijadikan cagar budaya kalau Ya, nggak salah ya, ya cagar. itu seharusnya ada tanaman kina induknya di sana ya. Jadi ada kina, Yes. Aha. tapi sekarang udah nggak ada tanaman kina induknya itu yang Iya, jadi buat bibit tanaman yang baru itu. iya, disayangkan ya. Mm. Oke, mungkin sedikit saya pengen nanya nih Kang berkaitan dengan tadi kopi ya. Jadi tadi saya juga coba mengulik ya. Kadangkala saya juga cukup apa namanya mengamati gitu ya. Indonesia itu salah satu teman-teman mungkin di sini boleh juga interaktif ya. Memang sekarang kan sudah tidak mungkin tidak signifikansinya berkurang begitu ya karena berbagai hal, barang substitusi, kemudian hal yang lainnya juga mempengaruhi. Tapi kita boleh bangga ya kalau Indonesia gitu ya, termasuk kopi dari Jawa Barat ya, Bandung juga itu ya, based on statistik gitu ya. Indonesia nomor 4 ya, negara penghasil kopi terbesar di dunia ya, setelah Brasil, kemudian Vietnam dan Kolombia ya. Jadi masih cukup signifikan ya. Kalau dari Cina mungkin karena sekarang banyak obat-obatan modern dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi tetap masih ada. Nah, saya ingin tanyakan nih Kang ya, untuk kopi sendiri gitu ya. Nah, ini saya ambil data dari BPS 2023. Untuk tadi kan Indonesia secara holistik gitu ya, number 4 ya, biggest Ya. produsen kopi di dunia gitu ya, dengan bentang alam yang luar biasa termasuk Bumi Priangan ya, geo pegunungan ya. Nah, ini kira-kira kalau menurut Kang Rizky nih ya, kenapa sih kalau dari catatan BPS 2023 gitu ya, saya kutip, ada teman-teman di sini mungkin punya ya yang penggemar kopi, punya tadi ya sebutkan juga Mas Rizky, Kang Rizky kopi favorit ya. Ada mungkin Aceh Gayo, kemudian tadi kalau ada dari Bandung kopi Puntang, kopi Patuha ya, kemudian ada mungkin dari Bali dan lain-lain. Nah, kalau dari data statistik nih ya Kang, penghasil terbesar itu provinsinya ternyata Sumatera ya teman-teman ya. Dengan tepatnya itu adalah Riau gitu ya. Jadi nomor 4 terbesar di dunia Indonesia kalau kita breakdown gitu ya. Nah, itu penghasil terbesarnya based on Nusantara gitu ya, dari daerah gitu ya, itu Provinsi Sumatera. Ya, ini saya ada catat di sini ya, Riau 27% ya, kemudian Lampung 14% ya, kemudian Sumatera Utara ya 12%. Aceh 9% semuanya itu based on Pulau Sumatera gitu ya. Kemudian baru provinsi lainnya nih ya. Nah, ini termasuk tentunya juga Jawa Barat dan juga Bandung. Ini di 31%. Nah, kalau menurut Kang Rizky kira-kira kenapa nih? Mungkin kalau tadi kan disebutkan juga ya kalau kopi dari Bandung gitu ya atau generalisnya dari Jawa Barat itu salah satu yang terbaik gitu ya, sempat ada zaman keemasannya gitu ya. Tapi kenapa di saat modern gitu ya, saat ini Bandung agak sedikit turun gitu ya kalau kita lihat dari daerah atau provinsi, kabupaten, kota begitu ya. Nah, ini tidak terlalu menonjol. Kira-kira kenapa ya, Kang? Oke. Ini kita balik lagi ke zaman Belanda ya. Jadi Ya. memang penanaman di kita itu mengikuti tren pasar gitu ya. Jadi pada awalnya ketika kopi harganya naik, semua nanam kopi gitu ya. Tapi ketika harga kopinya turun dan harga teh naik, mereka menyulap kebun kopinya menjadi kebun teh gitu yang untuk konteks sekitar Bandung gitu ya. Jadi ini datanya saya baca dikit ya. eh Tahun 1927 dari 369 perkebunan kopi di Hindia Belanda ya, di antaranya 274 di Jawa itu. Jadi hanya 85 kebun ya, sekitar
seperempatnya ya, yang benar-benar murni ditanami kopi gitu. Sedangkan sisanya itu campuran antara kopi, teh, karet gitu ya. Jadi memang itulah yang menyebabkan kemudian banyak perkebunan kopi yang tidak survive di kawasan Bandung gitu. Karena dia sudah pernah mengalami perubahan perkebunan, perubahan komoditas ya. Ini kopinya harganya rendah, sudah turun, orang langsung ganti jadi teh gitu. Sedangkan untuk merubah teh jadi kopi lagi kan susah lagi gitu. Ya akhirnya sampai sekarang yang masih banyak tersisa adalah kebun teh gitu ya. Khusus untuk daerah Jawa Barat. Tapi mungkin untuk yang Sumatera itu tidak mengalami perubahan fungsi ya. Jadi sejak dulu memang sudah kopi ya kopi terus dia. Tapi biasanya memang salah satu kelemahan dari perkebunan adalah fluktuasinya gitu. Jadi dia sangat tergantung sama harga di internasional. Ketika sudah tidak menguntungkan, nah ini juga salahnya orang Belanda ya. Orang Belanda itu menguasai Indonesia tapi dia hanya berorientasi pada ekspor. Jadi dia tidak memanfaatkan pangsa pasar lokal. Jadi dia hanya menjual kopi, teh, Cina itu ke pasar Eropa saja. Sehingga ketika Eropanya goncang, Eropanya krisis, tidak bisa membeli produk kita, kolaps juga pemerintah ini Belandanya. Dia tidak bisa menjual ke penduduk pribumi gitu. Itulah yang kemudian bikin perkebunan ya terutama zaman Belanda itu banyak yang kolaps ya karena ketika Eropanya krisis, di sini juga kena imbasnya gitu. Ini terjadi sama kopi, teh dan lain-lain ya gitu. Itu salah satu penyebabnya lah seperti itu. Oke, menarik Kang. Ya, mungkin juga nggak kalau ini termasuk kan kita tahu ya provinsi Jawa Barat termasuk Bandung itu adalah salah satu provinsi terpadat ya dalam hal Hmm. populasi ya Kang ya. Nah, mungkin itu juga salah satu driver mungkin ya Kang ya. Jadi Iya. kalau kita lihat di Sumatera kan memang masih cukup luas ya Hmm. perkebunan gitu ya, komoditas dan kepadatan atau Ya. density-nya gitu ya untuk penduduk kan relatif mungkin lebih rendah ya Hmm. dari Jawa Barat. Jadi tadi seperti alih lahan ya, Hmm. di samping supply and demand tadi fluktuatif itu juga mungkin berperan ya Kang ya. Ya. Oke, terima kasih, menarik banget nih. Nah, ini sudah ada yang angkat tangan nih, Kak Arga Arda. Silahkan, mungkin mau tanya langsung interaktif dengan Kang Rizky. Boleh mohon berkenan ya untuk open cam. Silahkan. Oke, terima kasih. Siapa? Amel. Amel. Oh, Teh Amel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, tadi Kang Rizky ikutan bedah buku ya, Kang? Oh, tadi ya acaranya Teh Dewi. Ya. Ya, saya ada di sana juga. Oh, saya Kirain nggak bukan full Kang Rizky. Oh, pantesan. ngantor Pulang duluan ya. ngantor ya. Oh, siap, siap, siap. Eh, Kemarin dari Janjian Sejarah dengan Temu Sejarah dengan Kang Gan Jatnika Oh iya iya. ngobrolin tentang Andreas de Wilde itu ya Gedung Papak, Kang. Kemudian yang menjadi yang menarik itu ketika ada perkumpulan planters gitu ya, Hmm. yang dia itu eh majangin mobil-mobil yang sangat mahal gitu ya di Hmm. depan Bank Javanes Bank waktu itu. Jefferson Bang. Kemudian pindah juga ke apa katanya di ada taman apa namanya itu di BIP ya katanya. Hmm. Kemudian pindah lagi ke Braga gitu ya, pindah-pindah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu si Prenger Planters ini ya jadi sultan zaman dulu ya perkebunan itu apakah ini perkumpulan yang resmi atau bagaimana Kang gitu atau mereka ya biasa aja gitu itu mah temenan biasa aja atau dia punya perkumpulan Oh yang resmi begitu. iya Dan kebetulan Kang juga kan menulis tentang teosofi dan Freemason ya. ya. Nah, itu ada kaitannya nggak Prenger Planters dan gerakan Freemason dan Oh iya. juga teosofi gitu. Apakah mereka itu ikut gerakan tersebut
atau gimana gitu, Kang? Terima Oke. kasih. Oke. Terima kasih Kang Arga. Ini saya langsung jawab aja ya. Ya, Iya, silakan. iya betul. Andreas de Willy ini termasuk sultan pada zamannya ya. Jadi dia menguasai perkebunan kopi pasca ketika kebun kopi tidak lagi dikelola oleh pemerintah. Jadi awalnya kan semuanya harus sama bupati gitu ya, terus sama pemerintah. Tapi ini Andreas de Willy punya hak khusus, dia punya lahan yang kemudian dikelola sendiri untuk salah satunya kopi, tapi lainnya juga ada macam-macam sampai ke peternakan dan sebagainya. Akhirnya dia katanya rumahnya di kawasan Dago ya, ya tinggal di sana kayak sultan gitu ya. Dia juga berhasil membangun istana yang sama di Belanda ya. Jadi ketika dia pensiun, dia pulang ke Belanda ya dia punya kekayaan yang luar biasa. Eh, nah, tapi kalau kita bicara Pleanger Planters, ini adalah istilah yang sebenarnya merujuk kepada nanti ya pengusaha teh sebenarnya. Jadi pada zaman Andreas de Willy ini tidak umum istilah Pleanger Planters ya, karena belum banyak ya, bahkan belum ada ya. Baru satu dua orang yang punya lahan dia buka buat pertanian gitu, buat perkebunan. Tapi kemudian setelah 1870 tadi ya setelah reformasi agraria, orang bisa mulai nyewa tanah ya, barulah kemudian eh, membanjirilah ke Hindia Belanda itu orang-orang swasta dari pengusaha-pengusaha dari Belanda itu ya, yang mereka mulai invest di perkebunan. Jadi kalau sebelumnya nggak ada, semua perkebunan tuh di handle sama pemerintah atau sama bupati ya. Tapi kemudian setelah 1870 mulailah pengusaha bisa membuka lahan perkebunan di Hindia Belanda dan dia tidak wajib menyetorkan hasilnya ke pemerintah. Jadi dia bisa menjualnya ke pihak-pihak lain. Inilah yang kemudian menjadi pelanggan Planters ini orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha teh, terutama di Bandung Selatan ya. Nanti kita bicara mengenai keluarga Van der Hoek ya. Ada Holle, ada Bosca, ada Kerkhoven ya. Ini semuanya satu dinasti ya, dinasti teh yang memang turun-temurun menjadi penguasa perkebunan teh di sekitar Priangan. Nah, apakah mereka punya organisasi? Ada ya. Jadi pada awalnya organisasinya bukan berpusat di Bandung, tapi karena dulu pusat perkebunan tuh di Sukabumi, ya perkebunan teh di Sukabumi, maka namanya Sukabumi Landbou Vereniging (SLV) ya. Itu memang khusus apa namanya pengusaha perkebunan di Priangan, ngumpulnya di SLV, yang kemudian juga pindah ke Bandung pusatnya ya, walaupun namanya Sukabumi tapi pindah ke Bandung. Nah di sanalah mereka kemudian saling berbagi experience ya, berbagi pengalaman sampai berbagi bibit unggul ya supaya bisa menghasilkan menghasilkan produk berkualitas ya. Jadi memang pengusaha ini harus kompakan ya. Kompakan dalam artian mereka harus berlomba menghasilkan produk yang terstandar, yang berkualitas. Kenapa? Supaya harga dari Indonesia, dari Hindia Belanda tidak jatuh di pasar global ya. Karena kalau ada yang main kualitas ya asal berat aja, tapi tidak berkualitas maka akan hancur nilai nilai komoditasnya. Ini mungkin yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan ya. Makanya perkebunan kita pada hancur gitu. Nggak dihargai lah di luar negeri gitu. Jadi ada organisasinya macam-macam ya. Ada kalau yang Priangan itu di SLV gabungnya di Sukabumi Slanbo Vereniging. Nanti di Jawa ada Swicker Planters ya, pengusaha gula. Di Sumatera ada pengusaha tembakau, deli sebagainya gitu. Ini memang punya grup-grup tersendiri. Tapi khususnya buat yang di Priangan dia namanya Sukabumi Slanbo Vereniging. Nah, apakah ada hubungan dengan Masonry, dengan Freemasonry, Teosofi? Kalau secara personal mungkin ya. Jadi beberapa pendiri Lodge Sinian di Bandung itu memang dikenal sebagai Pleanger Planters ya. Termasuk saya lupa namanya.
Ada beberapa, karena Bandung ini memang dulu diisinya sama Pioneer Planters ya. Jadi Bandung itu penduduk Eropanya kalau nggak pengusaha perkebunan, maka dia militer atau dia pejabat ya. Dulu ya, 1800-an. Jadi hanya tiga jenis profesi ya. Pengusaha perkebunan, militer atau pejabat. Ini kebanyakan diisi oleh Mason. Bahkan kalau kita lihat dari sejarahnya memang Yung Hun misalnya ya, Yung Hun itu termasuk dalam anggota juga itu. Dia gabung lodge di Belanda ya, tahun 1850-an. Dan nanti selama dia menjadi anggota Mason, dia bikin satu buku ya, satu buku yang dianggap eh, kalau istilah Kristennya bid'ah gitu ya, dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama itu di buku tersebut. Dan buku tersebut beredar selama 5 tahun sebagai anonim, jadi tidak diketahui siapa penulisnya. Baru setelah kemudian Yung Hun meninggal, diakuilah bahwa buku tersebut dibuat oleh Yung Hun. Jadi selama ini dirahasiakan oleh eh, kelompok Mason bahwa penulisnya adalah Yung Hun. Tapi itu ya salah satu apa namanya, salah satu aspek pribadi dari kehidupan Yung Hun ya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa semua Pioneer Planters Mason atau teosofi, enggak, banyak juga yang eh, tidak tergabung dalam organisasi tersebut ya. Hanya satu dua mungkin ada. Bahkan yang kita kenal Bosca misalnya ya. Bosca tidak, ada yang bilang dia masuk gabung, tapi kalau kita lihat datanya Boskanya tidak gabung ya. Jadi KR Boskanya nggak gabung, tapi kakaknya yang gabung Freemason, Jan Boska, Jan Boska ya. Dia tergabung di Sinyan Bandung. Yaitu apa namanya, eh, personil aja, gitu. Tidak secara profesi atau tidak secara organisasi. Mungkin begitu. Oke, kira-kira apakah terjawab, Kak Arga? Iya, mantap, luar biasa. Ya. Seru-seru. Jadi Preanger Planters dalam kata lain bisa dikatakan salah satu kaum elit ya, Kang Oh iya iya Rizky, iya ya. Sultan pada zamannya ya, Oh, Sultan semua itu ya. Jadi kita bisa selain lihat ya, militer dan pejabat. sekaya apapun, sekaya apa Boska ya, dia bisa ngebangun, bisa nyumbang buat ITB, nyumbang ya, bukan invest ya, nyumbang buat ITB, nyumbang buat penerbangan bintang ya, sama bikin banyak bangunan di Bandung gitu. Iya. Dan level dia itu hanya manajer ya, bukan pemilik. Jadi Boska itu hanya manajer perkebunan Malabar. Pemiliknya adalah Kerkhoven ya. Bayangkan ya, baru manajer udah sekaya itu, apalagi pemilik gitu. Itu ya kira-kira gambaran seperti itu gitu. Iya. Luar biasa ya, nggak kebayang ya kalau sekarang manajer mungkin beda sekali gitu ya. Jadi wow ya. Oke, silahkan teman-teman lain mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Yuk Tuh. silahkan nih, mumpung ada langsung Kak Rizky ya. Nah, beliau ini cukup aktif sekali dan sibuk nih kadang bisa interaksi langsung. Silahkan. Tadi ada Galih, Lih, coba sharing Iya, Lih. Nah, ini ini. kalau Galih ini warga dari perkebunan Kertasari ya. Ini Ah, salah satu perkebunan yang masih bertahan di mhm. Priangan ya, di Pangalengan. Pabriknya masih aktif, Kertasari tahun 1920-an Lihnya. Dan masih menghasilkan teh dengan produk kualitas yang bagus gitu. Ini karena swasta ya, tapi nanti kita bisa Iya. lihat bahwa yang dikelola swasta ya biasanya lebih bagus daripada dikelola oleh pemerintah gitu ya. Kopi ketika dikelola pemerintah VOC korup, hancur VOC-nya. Teh sebelum dikuasai swasta, jadi waktu dikelola sama pemerintah hancur juga. Kebun pemerintahnya ada di Wanayasa ya, kebun teh pemerintah itu di Wanayasa. Tapi Ini ketika di mana? dipindah di Purwakarta ya. Jadi dulunya sama di monopoli juga, tapi hancur gitu. Kenapa? Karena pemerintah biasanya tidak punya motivasi untuk melakukan inovasi atau
peningkatan mutu dari produknya. Ya, Kang, ini kalau boleh tahu konteksnya pemerintah zaman now saya atau saya pemerintah rasa kolonial sama atau sama sama oh, sama sama ya? sama semua. Oke, Jadi baiklah. jadi Iya, orientasinya hanya ke profit gitu ya, profit iya, jangka iya. pendek ya. Sama manajemennya ya, Nah, betul betul setuju setuju ya. Memang realitanya kadang-kala seperti itu, tidak semua sih ya, cuman memang kebanyakan. Oke, menarik. Nah, ini sudah ada pertanyaan berikutnya ya. Mungkin saya bantu bacakan ya dari Kak Ongki Bahtiar. Apakah benar ya penguasa di Priangan memungut kurang lebih 50% dari keuntungan penyerahan kopi? Yang pertama. Dan bagaimana perkembangan pekerja perkebunan di wilayah Priangan? Ya, mengingat luas wilayah perkebunan semakin meluas, tapi penduduknya masih sedikit. Apakah ada kedatangan pekerja dari daerah lain? Serta apakah ada kehidupan kaum marginal di Priangan, seperti contohnya di wilayah Cirebon ada kaum marginal dan dampaknya dari perkebunan tebu. Silakan Kang Rizky, mungkin bisa langsung ditanggapi. bagus ya. Jadi memang Mhm. apakah benar penguasa Priangan memungut kurang lebih 50%? Saya rasa lebih ya. Jadi mungkin yang jatuh ke rakyat hanya sepersekian persen gitu dari apa yang dia dapatkan dari pemerintah gitu. Jadi dia menjual kopi kepada VOC, VOC ngasih dia uang yang besar untuk mengikat dia gitu ya, mengikat si bupati supaya loyal. Dan kalau bupatinya tidak produktif, maka berpeluang dipecat atau dibuang gitu ya. Nah, jadi ini cara VOC buat mengikat si bupati supaya tunduk kepada mereka gitu. Jadi selain ngasih uang yang banyak, mungkin juga ngasih hutang juga ya. Jadi nawarin barang-barang itu ngasih. Kalau ceritanya sih sampai banyak bupati yang berhutang ke VOC juga ya gitu ya. Walaupun uangnya banyak, tapi tetap tetap hutang supaya sengaja sama VOC biar terikat gitu. Ya. eh dan ini saya rasa lebih dari 50% ya yang diambil oleh si pemerintah lokal itu ya. Dan hanya beberapa persen yang jatuh ke masyarakat gitu. Bahkan masyarakat juga ada yang kerja secara kerja paksa ya, ngawula istilahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan perkembangan pekerja perkebunan di Priangan ya. Nah, ini kita bicara dulu perkebunan apa ya. Kalau perkebunan kopi, nah ini masalah kalau kopi ya. Kalau zaman kopi biasanya terjadi perpindahan penduduk ya. Ini yang mengganggu produksi kopi gitu. Jadi di satu perkebunan misalnya di Gunung A ini praktik perkebunannya sangat menyiksa gitu ya. Kemudian dia pindah, masyarakatnya nggak kuat, pindah ke wilayah B gitu. Ini yang bikin produksi di daerah A turun. Nah ini makanya pemerintah kolonial pada saat itu membuat peraturan masyarakat dilarang pindah kampung ya, karena khawatir nanti mengganggu produksi kopi. Tapi kemudian kalau bicara perkebunan teh, ini Priangan mengalami peningkatan penduduk. Kenapa? Karena orang-orang Jawa yang tertindas oleh kawasannya di sana yang kurang bagus ya, termasuk di perkebunan gula itu yang rada berat gitu ya. Mereka banyak yang kemudian pindah ke Priangan ya. Karena kondisi perkebunan di Priangan, terutama perkebunan tehnya itu lebih friendly lah gitu ya. Walaupun mereka tetap eh, apa namanya tetap punya pilihan lain. Nah, ini bedanya perkebunan VOC dengan perkebunan zaman swasta ya. Jadi kalau perkebunan teh zaman swasta itu memang pekerja dibayar secara profesional itu ya. Jadi dia memang digaji gitu. Nah, artinya apa? Ketika masyarakat yang tidak puas sama gajinya dia bisa pindah dengan bebas gitu, bisa keluar dari pekerjaannya. Dan pada umumnya pengusaha swasta ini menjaga pekerjanya dengan memberikan imbalan yang setimpal juga gitu.
karena mereka nggak bisa punya apa namanya tenaga paksa ya. Jadi mereka memang harus membayar masyarakat. Jadi punya ikatan khusus jadi, sama masyarakatnya, gitu. Nah, kemudian tapi bagaimana cara mengikat yang kedua adalah dengan memberikan hutang, ya. Jadi masyarakatnya, ini terjadi di beberapa perkebunan ya. Si penguasa perkebunannya sengaja melegalkan judi di kawasan tersebut, di perkebunan ya. Supaya apa? Supaya kemudian masyarakat pekerjanya mengkasbon ke perusahaan dan dia akan terikat terus kepada perusahaan itu. Jadi ini salah satu dampak judi ya. Jadi dia terikat, diperbudak terus sama perusahaannya gitu. Karena dia ngutang terus, gitu. Nah ini memang kita akan bisa lihat bahwa ada perbedaan yang kentara antara perkebunan teh sama perkebunan gula ya. Jadi perlakuan pemilik pabrik teh atau pemilik perkebunan teh kepada masyarakatnya itu lebih humanis ya dibandingkan dengan perlakuan pemilik perkebunan gula kepada masyarakatnya, kepada pekerjanya. Memang ada satu dua case yang bagus ya di Jogja ada siapa namanya saya lupa, orang Belanda itu dia mengolah kebun tehnya, kebun gulanya lebih lebih humanis ya. Tapi biasanya ya eh, kalau lihat praktik di Jawa Barat ini perlakuan kepada masyarakatnya lebih lebih baik dibandingkan dengan perkebunan di daerah lain. Makanya pekerjaannya Bosca itu ya, itu punya memori yang bagus terhadap eh, si pengusahanya. Nah, ini kalau ini Kang Roy Ibayana ini panjang Kang kalau bicara perkebunan teh. Next session ya, sebentar ini nanti kita bicara panjang mengenai perkebunan teh, termasuk di Ciwidey, Gambung dan sebagainya. Nah, ini ada juga istilah kebun candu ini menarik ya. Sorry, mengenai candu. Sebenarnya Priangan itu tertutup dari candu hingga tahun 1900 ya. Jadi ketika di daerah lain candu itu beredar luas di Jawa itu ya, dikelola oleh Letnan Tionghoanya, distribusi candunya, tapi Priangan ini tertutup. Jadi opium tidak boleh masuk Priangan. Ini sama Belanda diatur seperti itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan jika penduduk Priangan sudah terkena candu, maka akan mengganggu hasil produksi kopi. Ya, jadi ketika masyarakat sudah mengenal candu, pada akhirnya produktivitasnya akan menurun, gitu ya. Bukan malah naik ya, orang malah tidur-tiduran, sakau, gitu ya, kalau udah kena candu, gitu ya. Jadi sengaja sampai 1900 itu candu nggak boleh masuk ke Priangan. Tapi kalau di Jawa ini beredar luas, gitu. Ya ini eh, pada dasarnya ya memang mungkin bisa mengikat ya, tapi candu akan mengurangi produktivitas seseorang. Gitu. Gitu. Iya, oke, menarik nih langsung direspon ya untuk pertanyaan Kak Raihana ya tadi. Untuk pertanyaan Kak Rian ini takutnya bisa 2 hari 2 malam ya. Hah, Tapi nanti mungkin tadi seperti yang sudah diinformasikan ya sama Kang Rizky ya, nanti mungkin bisa diadakan ya oleh temu sejarah ya session berikutnya nih karena hmm, cukup antusiasnya bagus ya. Ini baru mulai panas nih banyak yang nanya ya. Iya, tapi memang waktunya sudah menunjukkan nih ya untuk waktu yang usai gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau ada satu lagi pertanyaan boleh ya Kang ya. Mungkin silakan, one silakan. question and then kita um, minta closing statementnya atau kesimpulan ya. Kemudian kita foto bersama dan closing. Silahkan teman-teman. Atau ini tadi ada Kak Galih tadi Galih Yusuf ya. Mungkin mau menanggapi, bertanya atau teman-teman yang lain silahkan Alvin, Yosefin. Halo Kak Galih. Tadi dicari nama Kang Rizky nih. Halo, Leh. Ya, Kang.
Gimana warga Kertasari? Aman, alhamdulillah. Ya, jadi kalau teman-teman eh, mencari ini buat mempertahankan apa namanya heritage berupa teh ya kopi, jadi silakan apa namanya mengkonsumsi produk Priangan lah ya, termasuk yang diproduksi sama Kertasari Lih ya. Oh iya. Iya. Tapi nggak beredar luas Lih ya. Hmm? Apa nama tehnya teh? Oh, teh kahuripan, iya itu Kahuripan ya. apa? Teh celup. Jadi Teh celup. dipasarkannya tuh paling cuma ada tuh katanya di Jakarta. Jadi di Mhm. Bandung nggak ada. Hmm. Hmm, Nah itu. Kalau online ada sih, kalau online mah. iya. Itu salah satu produk dari Pangalengan ya Kertasari. Itu mah dari PT Lonsum ya. Konsum. Kalau yang dari BUMN-nya mah paling teh celup Walini. Kalau Walini kan ada ya di Indomaret kayak gitu, ada di minimarket. Ya. Itu mah BUMN. PTPN 5 ya? Apa? Teh Kalau itu? sekarang ada PTPN 1 Kang di PTPN merger 1. lagi Oh, di tuh. merger ya. Ha. Ya, Jadi Tadi gitu lah. nama PTPN tehnya 1. apa? Boleh mungkin silakan diketik di chat ya. Mungkin nanti teman-teman dari peserta ya ingin coba langsung bisa dibeli di marketplace ya, Hmm. Kak Gali ya. Iya. Oke. Iya, mungkin teman-teman kalau belum ada pertanyaan ya, eh, apa mungkin kita boleh izin ya, mohon maaf nih kita cukupkan dulu ya. Nanti kita Makasih. sambung lagi ya, mudah-mudahan untuk session yang berikutnya nih ya. Tadi kan ada komoditas ya, kopi sudah, kemudian kina ya, masih ada teh nih ya. Teh Mungkin belum? Ya. time teh belum ya, ceritanya nggak kalah seru ya. Oke, mungkin sebelum kita closing ada closing statement nggak Kang Rizky gitu Oh, ya? dikit aja lah. Jadi Akan mangga. ini membuktikan bahwa kita tinggal di kawasan yang sangat kaya dalam hal hasil bumi ya. Jadi Priangan jika dikelola dengan baik bisa menjadi tulang punggung dari ekonomi Hindia Belanda ya. Kopi itu bisa sampai membayar kerugian Perang Jawa ya. Kemudian kina bisa menjadi nomor satu di dunia. Teh juga bisa menjadi tulang punggung Hindia Belanda gitu. Jadi jika Priangan ini dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik si tanahnya gitu akan bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa buat masyarakat gitu. Yang kedua adalah eh, ini kan masih ada peninggalannya ya. Jadi Belanda itu meninggalkan bekas-bekas pabrik teh ya, kebun-kebun teh itu di Priangan. Ya tugas kita minimal mempertahankan gitu ya. Bagaimana caranya ya satu tadi tetap mengkonsumsi produk lokal gitu walaupun mungkin English breakfast atau labeling lebih enak gitu ya. Tapi ya kalau kita tidak mengkonsumsi yang lokal maka siapa lagi yang akan mempertahankan gitu. Termasuk kopi juga ya. Kalau kopi saya rasa semua masih bisa menikmati yang lokal yang enak lah gitu ya. Ya sering-sering aja ngopi sama ngeteh lah. Paling itu terakhir. Oke, cakep ya. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan ya untuk bentuk Makasih, apresiasi makasih. ya. Terima kasih. Nah, Kang, ini mungkin nanti silahkan ya kalau mungkin ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Nah, boleh ada mungkin ada kontak khusus, email atau WhatsApp atau Oh, itu aja lah Instagram aja ya. oh iya, boleh At- silakan Kang tulisannya seperti apa? Boleh mohon izin ya, boleh ketik di Nanti saya chat. di chat aja ya. Yes, atau mungkin nanti bukunya ini bisa tadi saya coba search juga ya untuk bukunya menarik banget sinopsis dan juga ada gambarnya ya. Nah, termasuk peta dan research-nya itu komprehensif ya. Nah, ini kalau kita mau beli atau mau dapatkan bukunya nih ya untuk perkebunan di Priangan bisa dibeli langsung ke Kang Rizky atau Duh, dari mana nih Kang? saya udah nggak nyetok gitu. Jadi kalau butuh Gitu. silakan di online aja. Online, Online oke aja ya. ya di toko oranye, toko ijo ya pilih sendiri. Silakan, silakan. Kalau masih ada stoknya ya.
Oke, Soalnya dulu di-stop lagi dong, cuman ikut Kang. Kok sedikit. nggak Nanti di-stop? gimana penerbit aja. Oke, siap lah kalau begitulah ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini sebentar ya, saya forward ini message-nya masih direct message ya. Oh iya, ya, sorry. Agak nggak apa-apa, saya bantu. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih ya untuk paparan materinya, untuk sharingnya ya, Kak Rizky Wiryawan. Ya, juga teman-teman ya, semua yang sudah hadir ya, Mas Gali, Arga, Alvin, Tiwi, Ongki, Raihan ya, Gara, Yosepin, Jihan, Rizky, Siti, Vicky, Jenny, dan mungkin tadi yang sudah sempat ataupun ada kesibukan gitu ya. Nanti jangan khawatir ya, seperti biasa ya, nanti mungkin materinya akan di-share recording gitu ya di channel Temu Sejarah. Nah, silahkan teman-teman kalau ada yang mau saya ketik dulu ya. Join jadi untuk komunitas Temu Sejarah ya, bagi yang belum tahu ya, ini kita ada diskusi ya. Jadi apa sih sedikit ya sekilas mengenai Temu Sejarah atau Temu Sejarah Indonesia gitu ya. Ini adalah komunitas penggemar buku sejarah di Indonesia. Jadi secara berkala komunitas ini akan mengadakan ya secara virtual ataupun kemarin ya event ada di Bandung gitu ya. Kita jalan-jalan ke Cagar Budaya ya kemarin dengan narasumber Kak Gan gitu ya, dengan koordinator Mbak Tiwi juga ya, seru banget ke Gedung Indonesia Menggugat ya, kemudian ke Museum Bandung ya, dan beberapa point of interest yang bersejarah ya, sangat menarik dan edukatif gitu ya. Nah, teman-teman yang tertarik, anyone gitu ya, bisa intip ya Instagramnya @temusejarah. Saya sudah ketik di chat. Nanti silakan juga ada WhatsApp grupnya gitu ya. Nanti Anda bisa isi kalau tertarik gitu ya, isi Google Form gitu ya. Nanti akan di proses gitu ya. Jadi ada info, ada event, ada diskusi, bisa terinfokan lebih awal gitu ya. Nah, itu aja sih dari kami ya. Saya selaku moderator dan seluruh tim ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan hopefully see you again next time gitu ya. Biasanya untuk diskusi Zoom sendiri kita ada di tiap Kamis nih teman-teman. Jadi Kamis jam 20 WIB ya, kurang lebih 1,5 jam gitu ya, jam yang sama ya. Nah, sebelum kita berpisah ya, mohon izin ya, kalau boleh kita foto bersama ya teman-teman, nanti akan kita share juga di official sosmed ya, Temu Sejarah. Ya, yuk boleh open cam-nya dulu nih. Halo Pak Fasri sekali ya. Ini stiker apa foto nih Pak? Kok ini menengai? Wah, itu ada buku saya tuh. Oh, oh iya, wow, Kak Alvin ini kok kebagian nih ya. Iya, saya padahal baru mau ngincer nih, tapi tadi udah, oh habis ya. Oh ya udah deh, kita tunggu cetakan berikutnya Pak Siap. Mas Semoga Rizky. cetak ulang. Iya dong ya. Oke, yuk Kak Tiwi ya, Kak Ongki, Kak Raihan, halo, Kak Alvin, Gara, Yosefin, Jihan, boleh please open your cam ya, kita akan foto sejenak ya. Ditunggu Kak Jenny, Kak Vicky, ya yang Teh Jen. oke, ya ini Oke, aja. Ah, ah. kita foto aja ya Kak, aku capture ya. Oh iya, terima kasih Kak Tiwi. Ya, kita foto. 1, 2, 3. Boleh teman-teman ganti gaya? Gaya yang lain? Oke, 1, 2. Wait, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ya, teman. sama-sama. Terima kasih. See you when I see you. Boleh dismiss the Zoom ya. Terima kasih dan selamat malam. Bye. Terima kasih Kang Terima Rizky. kasih, Sama-sama. Kak. Makasih. Selamat malam. Selamat malam. Bernuhun Kang Rizky, makasih Kak Amel. Ya, Sampai sama-sama. ketemu ya. Terima kasih Teh Amer, Teh Sure. Teh Kamis Tiwi. malam. Makasih. Oke, bye-bye.